Pernah nggak sih kamu ngerasa harga semua barang naik, tapi penghasilan tetap segitu-gitu aja? Atau kamu lihat berita soal rupiah melemah, utang negara membengkak, tapi kamu pikir, apa sih hubungannya sama hidupku? Jangan di-skip dulu, karena dalam 5 menit ke depan saya akan ajak kamu menyelami kondisi ekonomi Indonesia tahun 2025 dengan bahasa yang santai tapi tetap serius. Pertama, kita mulai dari kabar yang kurang menyenangkan. Awal tahun ini kondisi ekonomi Indonesia sedang benar-benar diuji. Bulan Februari lalu, penerimaan negara dari pajak penghasilan turun hingga 39,5%. Artinya, uang yang masuk ke kas negara semakin sedikit. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian APBN sebesar 31,2 triliun rupiah dan itu baru 2 bulan pertama di awal tahun. Nah, saat negara kekurangan pemasukan, otomatis akan berdampak ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, subsidi, sampai pembangunan. Artinya, program-program yang seharusnya buat rakyat bisa tertunda atau bahkan bisa terhenti. Lalu kita bahas nilai tukar rupiah. Rupiah sempat anjlok ke 16.970 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagi kamu yang belum tahu dampaknya, ini berarti barang-barang impor semakin mahal. Harga bahan baku naik, ongkos produksi naik, ujung-ujungnya harga barang yang kita beli juga ikut naik. Termasuk harga makanan di warung langganan kita. Iya, sesederhana itu dampaknya. Tidak hanya rupiah yang goyah, pasar saham pun ikut panik. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat turun dari 7% dalam satu hari. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia bahkan sempat menghentikan sementara transaksi selama 30 menit. Buat investor, ini jadi sinyal yang bahaya. Dan yang bikin kita makin cemas, tahun ini pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah lebih. Dengan penerimaan negara yang menurun, ini menjadi tantangan besar. Kalau negara tidak bisa bayar utangnya dengan lancar, maka kepercayaan investor bisa menurun. Dampaknya bisa panjang, mulai dari pelemahan ekonomi hingga PHK massal. Di tengah situasi ini muncul satu fenomena menarik. Mungkin kamu pernah lihat tagar kabur aja dulu di media sosial. Tagar ini muncul dari keresahan anak-anak muda yang merasa hidup di Indonesia makin sulit ditebak, biaya hidup tinggi, peluang kerja terbatas, dan harapan terasa jauh. Saya pribadi tidak sepenuhnya menyalahkan mereka, karena ketidakpastian ekonomi bisa bikin siapa saja kehilangan arah. Tapi di sisi lain saya juga percaya kita harus berhenti sebentar dan bertanya, apakah benar solusi terbaik adalah pergi? Atau ada hal yang bisa kita perjuangkan bersama? Kita juga perlu adil dalam menilai. Pemerintah dan Bank Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras. Bank Indonesia berkomitmen menstabilkan nilai tukar rupiah lewat intervensi pasar. Pemerintah juga sedang berdiplomasi dengan Amerika Serikat agar tarif perdagangan tidak mencekik ekonomi kita. Tapi menurut saya, kebijakan makro saja tidak cukup. Kita perlu solusi nyata untuk rakyat kecil, seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, pemberdayaan petani dan nelayan, dan yang paling penting, menjaga kepercayaan generasi muda. Kalau yang produktif malah memilih pergi, lalu siapa yang akan membangun negeri ini? Sebagai mahasiswa, mungkin kita nggak bisa langsung membuat kebijakan, tapi kita punya kekuatan yang sama pentingnya, yaitu kesadaran dan suara. Dengan memahami kondisi ekonomi, kita bisa lebih kritis terhadap kebijakan. Dengan menyuarakan keresahan, kita bisa mendorong perubahan, dan dengan terus belajar, kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton. Kita adalah generasi yang nantinya akan memimpin dan mengelola negeri ini. Jadi penting untuk sadar, peduli, dan tidak apatis. Sekarang, saya mau tutup dengan pertanyaan reflektif. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bertahan, siapa yang akan lanjutkan perjuangan?
Akhir kata, ekonomi 2025 memang sedang diuji, tapi ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Ini adalah waktunya untuk bangkit bersama. Kita sebagai generasi muda harus tetap kritis, tetap peduli, dan tetap berani bersuara. Karena perubahan tidak datang dari diam, perubahan datang dari keberanian menyuarakan kebenaran. Sekecil apapun itu suara itu. Terima kasih.